Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah."
Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless. Nah, sekarang ini kita di puncaknya tentang Yohanes, saudaraku. Sebelum kita masuk ke Markus ya. Markus itu mengartikan lebih dalam. Tapi di kisah Yudas di Yohanes itu sangat serem sebetulnya, saudaraku. Ya, yuk kita di episode 20 ini ya, di part yang ke-10 dari serial yang ini. Kita akan bicara tentang surat Yohanes ini yang menerangkan tentang Yudas. Tapi dalam kisah Marta dan Maria, gitu saudaraku. Yang awal kita belajar di minggu-minggu yang lalu tentang orang Farisi yang mengundang Yesus, perempuan yang terkenal berdosa. Nah ini di tempat Marta Maria, di mana mereka itu kenal, tetapi karakter Yudas terlihat. Jadi gak peduli apapun, yang penting duit. Padahal mestinya kalau kenal Maria, Marta, dan Lazarus yang dikasih keluarga ini sama Yesus, otomatis mereka bergaul. Mestinya ya Yudas tahu karakter keluarga ini, karakter dari Maria, bagaimana mereka mengasihi Yesus, bagaimana mereka melakukan hal-hal yang berlebih-lebih buat Yesus. Tapi Yudas protes. Gitu loh. Orang-orang seperti Yudas itu tidak peduli, yang penting cuan, yang penting dapat duit. Gitu. Nah, dia berperilaku baik. Dia memberi pada orang miskin. Tugas dia melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Tetapi di dalamnya dia itu selalu namanya protes. Yang cuan, kenapa? Cuan buat dia, bukan buat Tuhan. Jadi ada orang yang melayani, ada orang-orang sebagai jemaat, ya khususnya yang awal jemaat dulu deh. Kalau rasanya ibadah kurang enak, kurang nyaman, atau pembicara yang rasanya nggak mengena dia, pujian mungkin yang tidak dia sukai, dia pasti ngomel, protes, lalu mengadakan reaksi yang tidak baik. Pokoknya apapun yang tidak sesuai dengan apa yang dia ingini nggak baik, karena dia harus cuan, dia harus mendapatkan sesuatu. Karakter dasar Yudas itu sebetulnya dia mencuri untuk mendapatkan sesuatu. Karena dia mencuri, tidak mendapatkan nilainya, maka dia jual Yesus. Dia mencurinya nggak dapat nilainya. Gitu. Karena 300 dinar itu upah 1 tahun. Kalau 5 juta, 60 juta. Minyak 600 itu 60 juta. Nah, Yudas itu menjual Yesus karena nggak nyampe-nyampe nilainya. Dapat duit, suruh ngasih ke orang miskin sama Tuhan. Suruh ini itu, duit itu habis saja. Lama-lama Yudas kesel gitu loh, saudaraku. Gak nyampe-nyampe, Yesusnya dijual. Ada orang gitu, ikut pelayanan, gak diangkat-angkat, kesel dia. Teman-temannya yang dipakai, teman-temannya yang dapat promosi. Bekerja juga sama, usaha juga sama. Yang lain pada maju, dia tidak maju, dia kesel. Gitu saudara. Dia marah, kenapa? Dia tidak mendapat keuntungan hidupnya. Tidak mendapatkan kelebihan, tidak mendapat kehormatan, terus direndahkan, terus dia pun tidak naik-naik ekonominya. Akhirnya di dalam itu memberontak, akhirnya ngawur. Yudas jual Yesus, akhirnya jual narkoba, akhirnya jual diri, akhirnya terima uang suap, akhirnya utang tidak bayar, utang susah bayar, akhirnya mengambil milik kepunyaan orang lain, pokoknya jadi licik, saudaraku. Muter aja yang penting cuan, cuan sikat. Teman sendiri juga dicekek harganya, dijerumuskan. Ada cerita-cerita itu saudaraku. Bagaimana sobat baik itu, tapi ngambil untungnya dalam perdagangan itu nggak mendapat apa ya saudaraku. Jadi kayak mencekek leher gitu loh. Gak peduli itu sobat baik. Kan ada peristiwa seperti itu ya. Lalu menjerumuskan teman itu untuk berhutang. Untuk apa? Yuk kita pergi senang-senang. Dulu zaman saya waktu hidup seperti itu saudaraku di dalam dunia. Bahwa pergi saya harus hati-hati memilih teman. Minum akhirnya yang bayar nggak ada. Waktu bayar pura-pura ke toilet. Pura-pura ini pura-pura itu. Gitu. Jadi semuanya itu pokoknya dia makan kenyang, dia minum enak, dia yang untung, orang lain buntung. Itu ada di dalam pelayanan. Itu karakter Yudas, saudaraku.
Jadi bukan mencurinya, sebab-sebab akarnya. Pohon itu jadi pasti akarnya itu banyak. Ada akar tunggal, ada akar serabut. Akar tunggal itu membuat pohon itu gede, akar serabut itu yang mencari makanan. Jadi perbuatan itu akar serabut. Tapi dasarnya apa? Yudas ini mau cuan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan lebih, ikut Yesus gak bisa. Ekonomi gak naik-naik, marah. Marah dengan gereja, marah dengan pelayanan. Rumah tangga gak pulih, marah dengan gereja, marah dengan pastor. Ya gak ada hubungannya. Gereja ini gak ada Roh Kudusnya. Pastornya ini gak bisa ngurusin jemaat. Jadi segala sesuatu yang dia tidak cuan, yang dia sulit, yang menyusahkan dia, itu dia mengkambing hitamkan orang lain. Gitu saudaraku. Maka dia selalu mengambing hitamkan itu, segala sesuatu itu kalau nggak cocok dengan target dia, itu pasti dijerumuskan sama dia. Seperti yang namanya Maria, seperti perempuan yang ketahuan terkenal berdosa, bahkan memberi sama Tuhan. Ada, kamu jangan gitu-gitu amat di gereja, tahu nggak kamu, keenakan pastornya. Kamu jangan begitu amat, keenakan gerejanya. Kamu harus begini-begini. Saya juga ngalami. Saya dinasihati orang yang quote and quote rohani. Betul-betul rohani terus. Tapi ketika terbentur masalah memberi, kamu nggak punya duit tapi kok memberi sih? Pada waktu itu belajar memberi diakonia. Jadi kelihatan teman kurang, beliin kecap, beras, lalu gula, dan sebagainya. Kira-kira 250.000 lah saudaraku. Lalu ada anak janda yang tidak bisa sekolah, tapi dia ingin di sekolah yang terbaik, akhirnya ya udah berapa semua 4 anak karena pindah, anak suami masuk penjara, akhirnya 11 juta lebih di kolektif yuk, tapi dimarahin saya. Di belakang kolaborasi akhirnya ya pada keluar sebab itu, ada yang keluar sebab itu saudaraku. Terus banyak orang yang berpandangan tidak baik, terlalu memaksa, padahal itu untuk nolong orang. Lu kalau nggak mau nggak apa-apa loh. Jadi keluar terpaksa nggak enak karena dekat dengan pastor, karena saya pejabat gereja. Yang kita tadi episode yang lalu, part yang lalu itu kita belajar bahwa ya karena nggak percaya di awal, nggak enak, bimbang, ragu, terpaksa itu sama. Ya itu yang menyulut. Akhirnya Yudasnya keluar. Akhirnya ya nggak mau lagi. Anak muda itu nggak mau lagi dengan Tuhan Yesus. Yudas nggak mau lagi dengan Tuhan Yesus. Anak muda itu pergi, nggak serahkan hartanya. Yudas jual Yesus buat harta dia. Nah ini perjalanannya saudaraku. Ini psikologinya. Pemikiran jalannya orang-orang yang punya pemikiran yang salah. Yang kita belajar yang terakhir, yang part terakhir itu tentang apa? Tentang negatif. Negatif thinking, keluar statement yang negatif. Mata air yang pahit, keluar air yang pahit. Tapi tidak mengajar, menghasut. Alkitab banyak menuliskan orang yang menghasut akhirnya apa? Mati dihukum Tuhan. Kok pastor ini suka mau mati? Loh ternyata benar ditulis mati kok. Tapi banyak orang nggak mengkhotbahkan ini karena enggak bagiannya. Gitu saudara. Lah kalau dikasih bagiannya ya ceritakan aja. Bahwa kaki itu telapak itu kotor. Kalau pakai sepatu enggak pakai kaos kaki bau. Kalau kaos kaki enggak dicuci-cuci bau. Jadi ada cerita lucu saudaraku. Kami ada tinggal di sebuah rumah. Waktu kami dulu melayani lalu dari rumah ke rumah. Ya tinggal rumah jemaat kan enggak punya rumah. Yang pemilik rumah ini punya anak 2. Suami istri ini. Lalu singkat cerita anaknya yang kedua laki-laki SMP. Badannya besar suka lari-lari gitu. Nah ketika dia pulang sekolah, dia copot sepatunya, dia copot kaos kakinya. Kebetulan papanya lewat, papanya biasa kerja tapi siang itu lagi pulang, gak tahu kenapa. Langsung teriak, hei Fer, kakimu bau setan. Gitu. Lah kaki yang bau itu, yang kotor itu, diciumin perempuan berdosa loh. Yudas melarang perempuan itu loh.
Yudas melarang Maria loh. Maria itu mengurapi kepala Yesus. Perempuan berdosa, kaki Yesus. Dan diciumin. Maria tidak mencium kaki Yesus, tidak mencium kepala Yesus. Yudas protes, bukan bagaimana berbahayanya Yesus, tidak boleh merawat Yesus. Protes dengan apa? Dengan minyak itu bisa dijual, yang ada hubungannya nanti dia cuan. Karena harganya mahal, 300 dinar. 60 juta itu. Lumayan gua bisa copet. Jadi ada orang-orang yang tidak puas, saudaraku. Karena enggak pernah dinaikkan. Jika temannya naik, dia marah. Ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan dia marah. Saya bicara ini kehidupan di gereja loh. Kalau di dunia sekuler, dunia pekerjaan, di dunia sana, banyak seperti ini saudaraku. Yang semua itu didasari iri hati. Iri hati itu tanda tidak mampu. Sebagai contoh nih, ini bercanda tapi benar saudaraku. Kita ketawa tapi saya pikir benar juga. Ada seorang teman nih, kumpul-kumpul kita nih beberapa teman, lalu kita berjalan satu mobil, lalu lewatlah mobil mahal, mobil sport. Gitu udah di jalan saudaraku. Terus kami tuh lihat, oh bukan di mobil. Ketika kami duduk nongkrong makan lalu nongkrong di sana. Di pinggir jalan itu kayak kafenya gitu. Wah itu mobil sport, untuk mobil mahal miliaran harganya. Lalu mulailah kita memberikan tanggapan. Saya pernah punya, papa saya punya, lalu saya pernah pakai 1-2 kali mobil 2 pintu sport pada zaman itu saudaraku ya. Itu gak enak saudaraku. Pernya itu keras, lalu setirnya itu gak ada power steering dari keras. Jadi karena memang nggak boleh terlalu banyak goyang, kecepatan tinggi. Zaman itu nggak tahu yang sekarang. Saya nggak pernah masuk, nggak pernah pegang, nggak pernah tahu, nggak pernah nyetir. Ya mobil Lamborghini, Porsche, ya Ferrari nggak pernah, nggak tahu saya. Tapi waktu itu mereknya saya lupa, Mazda kalau nggak salah, Mazda Sport waktu itu. Itu 2 panjang, gitu. Papa saya ada ambil mobil itu karena urusan dagang. Nggak berapa lama, berapa bulan sama dia dijual lagi. Saya sempat pakai, nggak enak, makanya saya nggak suka. Saya ngomong, mobil yang sport 2 pintu gitu gak enak dak. Naiknya tuh wah goncangannya tinggi. Itu mesti aspal yang halus. Kalau aku sih gak suka. Terus teman lagi ngomong, oh ya begini banyak. Satunya letuk saudaraku teman ini. Iya, semua ngasih pendapat gak enak. Kenapa? Karena gak bisa beli kan. Lu mah gitu. Coba lu bisa beli. Belum tentu lu ngomong seperti ini. Ketawa kita semua, gila lu, tapi memang benar juga sih, gitu loh. Jadi kalau kita itu nggak mampu memiliki, kita cenderung menjatuhkan. Padahal kalau kita mampu ya enggak, gitu loh. Contoh nih, ya bercanda lagi nih, teman sama-sama laki-laki, gitu. Atau teman-teman perempuan, teman laki aja dulu deh, gitu. Terus ketemu ngomong gini, lu gimana bisa dapetin dia nih? Pacar atau menikah sudah gitu loh. Anak orang kaya, cantik, baik, pinter. Lu mah model begini karena teman kecil ya, sekarang ngomongnya kan begitu. Lu mah model gini cekak gitu. Sekolah juga lu pas-pasan, naik kelas juga karena ya hoki aja. Mana duit kagak gablek. Lu kerja juga ya begitu aja lah. Nggak punya modal juga, lu gaya doang nih. Ya namanya jodoh lah, Tuhan yang mempersatukan. Lu gila lu, bercanda itu. Tapi itu terungkap, kekesalan gitu loh. Kenapa? Pasti istrinya nggak lebih, pasti kurang daripada yang diomongin istrinya orang lain. Tapi dia merasa lebih daripada laki-laki yang dia omongin temennya ini. Maka omongannya negatif semua. Tapi temennya ini hasilnya kan positif, lebih positif dari istri dia. Gitu, bukan ngejelekin pasangan. Yang cewek-cewek juga gitu. Lu kenapa bisa dapat laki lu, wih ganteng banget. Anak orang berada, anak pejabat atau anak pengusaha. Padahal lu mah, ya ampun, lu mah badan juga gede. Ya toh, ya cantik mah pas-pasan. Cuma lu montok aja menangnya. Tapi juga enggak juga lah.
Ah lu mah jorok gitu. Karena teman kecil gitu saudaraku. Kalau ketemu kan gitu. Laki lu cakep banget buset. Lu dapat dari mana? Gitu. Ah enggak kok gini cerita. Anak orang kaya lagi. Anak orang terkenal, anak pejabat. Lu gila lu. Lu gimana bisa? Lu mah anaknya orang kere, kita sama-sama dari kampung. Sekolah juga ya begitu aja, kerja begitu aja, badan krempeng. Ya kalau cakep mah ya, kalau gua perempuan aja lihat mah, yalah nilai 67 lah, 5 sih kagak. Tapi lu bisa dapat laki cakep gitu lu. Anak orang kaya. Baik lagi, ngejemput lu. Hoki banget sih lu. Terus tanya gitu, laki lu gimana? Ah, kalau laki gua mah, kayaknya gua salah pilih deh. Gak kayak lu deh. Wah laki gua begini-begini. Kenapa? Iri hati itu karena ada perbandingan. Kekalahan dalam dirinya kita membandingkan, itu akan memercikkan api yang membakar. Apabila minyak iri hati ada, setan iri hati ada, karakter iri hati ada, itu akan nyala dia. Iri hati itu karena gak puas, itu Kain. Itu Saul. Dan pasti perkataannya negatif membunuh. Sehingga setiap kali perkataan kita negatif membunuh yang tidak sesuai kenyataan, yang part terakhir kita belajar distimulasi sama murid-murid. Itu rasa tidak puas. Tidak puas apa? Karena iri hati dengan yang lebih. Gara-gara dia diangkat gua keluar nih. Gua gak suka. Dia itu begini-begini tahu gak? Dia mau apa lagi gini enggak? Apa sih? Gitu. Menyetarakan diri tapi menganggap lebih. Tapi kan namanya pemimpin itu memilih, seorang pimpinan itu punya style sendiri, punya skill sendiri, punya taste sendiri, punya insting sendiri. Ada standarisasi yang dilakukan. Semua di dunia ini. Tapi ini juga kejadian di dunia sekuler saudaraku. Nah itu spiritnya Yudas. Kenapa? Dia merasa tidak diuntungkan. Maka dia pakai cara yang jahat dan kejam. Yaitu apa? Menghancurkan. Yudas selalu membunuh atau menghancurkan. Saul selalu membunuh atau menghancurkan. Kejam berlakunya. Dan itu ketika dalam pekerjaan dia lakukan, dia akan lakukan di rumah tangga. Ketika itu dia lakukan di rumah tangga, dia lakukan di pekerjaan. Kalau itu terjadi di rumah tangga, dia juga lakukan di pelayanan. Sehingga seorang pastor yang seperti ini dilihat rumah tangganya. Yang dia lakukan terhadap istri, dia akan lakukan terhadap jemaatnya. Karena itu karakter. Dianya ini yang ada. Tanaman itu di dalam diri dia. Dan itu dibawakan mana-mana. Mau ke ujung dunia, mau ke tengah dunia. Itu pasti dia lakukan. Rasa iri hati muncul ketika terjadi namanya kompetisi. Persaingan. Sehingga ketika orang lebih tinggi dari kita, lalu kita marah, hati-hati. Itu Kain dan Habel. Itu rohnya Yudas. Saul dengan Daud sama. Saul beribu-ribu, Daud berasa-rasa. Marah Saul. Dia langsung mau bunuh Daud. Dengan segala alasan. Yudas sama, dia bunuh Yesus akhirnya. Kain membunuh Habel. Menghancurkan. Entah pekerjaan orang itu, entah pelayanan, entah apapun. Dia tahu kalau dia lakukan itu menghancurkan. Tetap dia lakukan. Yudas tahu kalau Yesus ditangkap pasti digantung kayu salib. Dia tetap lakukan. Tetap. Saudaraku. Jadi orang seperti gitu gak bisa dicegah. Tuhan aja gak bisa cegah. Tuhan cegah Kain gak bisa. Saul itu sudah ditegur dengan diganggu iblis. Daud bermain kecapi, iblis itu undur. Itu sudah tahu dia. Karena dia pernah menjadi seorang nabi. Gak bisa dicegah itu kalau dia mau bunuh Daud. Roh iri hati paling berbahaya. Permasalahannya dalam kehidupan ini, setiap arena kehidupan, dimanapun, kapanpun, siapapun, itu adalah kompetisi. Di rumah tangga aja terjadi kompetisi, ibu dan ayah, suami dan istri, anak dengan orang tua, terjadi kompetisi. Apalagi di luar rumah tangga, di pelayanan terjadi kompetisi. Karena Paulus tulis, aku mengakhiri pertandingan, tapi dengan benar. Kenapa? Dia ikut aturan the law of spirit yang dia tulis. Yaitu apa? Aturan daripada firman Allah.
Yang ditulis oleh Roh Kudus, the law of spirit. Hukum-hukum daripada roh. Di mana itu terjadi yang awalnya 10 perintah Allah. Dijabarkan oleh Musa. Musa mengajarkan, terus diberikan Tuhan lebih lagi patok-patoknya, mata, gigi ganti gigi. Bukan di 10 tabut. Enggak. Bukan di 10 perintah Allah di tabut, enggak. Di perkataan Musa terus dibukukan, maka ditulislah kitab Kejadian sampai Ulangan 5 kitab. Dan itu firman Allah loh. Pokoknya itu 10 perintah Allah, tetapi penjabarannya di Musa. Bagaimana seorang pimpinan, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin gereja, pemimpin pelayanan, itu the law of spirit. Tapi kalau salah, tetap dibunuh Tuhan. Imam Eli, Saul, Daud tidak mati dibunuh, Saul mati dibunuh, Daud jadi raja. Sehingga ketika bangsa Israel minta seorang raja, ketika saudara minta sama Allah, Tuhan aku sudah tidak mampu di sini, aku keluar. Sesungguhnya ada perkara yang tidak baik di dalam diri saudara. Karena perkataan Tuhan terhadap Kain. Apakah hatimu tidak damai sejahtera kalau kamu berbuat baik? Kenapa muka muram? Dosa sudah mengintip depan pintu. Udah ditelan sama iblis sudah. Itu pelanggaran kedua setelah Adam dan Hawa. 2 pelanggaran ini yang terjadi lebih dahulu. Sehingga Kain diusir ke bumi. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Kain diusir di bumi. Takut tetap dilindungi Allah. Orang-orang memberontak dilindungi Allah tapi tidak pernah dilegalisir Allah. Sehingga mereka harus bertempur dalam kehidupan mereka. Sehingga Kain melahirkan hal yang tidak baik terus. Nah itu silsilah teman-teman yang sekolah belajar mempelajari secara teologia. Yang mendapatkan itu ada silsilahnya gitu saudaraku. Nah inilah yang terjadi, itu di dunia rohani. Jadi jangan saudara berpikir dunia rohani membuat saudara itu kebal. Jangan pernah berpikir. Selama kita hidup di bumi, segala sesuatu itu siap menjangkiti kita. Sama dengan kita itu kita hidup sehat, disehatkan firman Allah, makan firman Allah, minum dari Roh Kudus, ya kita berjalan bersama Tuhan. Tapi setiap saat itu terjangkit penyakit. Musim hujan gampang kena flu kalau imunitas saudara kalah. Kenapa bisa kalah? Karena stres, terlalu lelah. Apalagi kita tidak jaga makan yang bergizi, kita kurang makan, kita kurang tidur, membuat kita dijangkiti penyakit. Penyakit flu, muntaber, gampang diserang bakteri, virus, amuba. Jadi menjaga kestabilan, kesehatan iman, kekudusan dan sebagainya, itu lebih penting daripada ngurus yang lain-lain. Yang kita belajar dari kisah di kitab Matius ini, anak muda yang kaya, bahwa ikuti perintah Allah. Udah itu aja. Itu kuncinya. Yesus dihampiri anak muda ini, lalu anak muda yang ngomong, Yesus ngomong, setelah itu dia kasih patok, ikuti perintah Allah. Setelah itu dia ngomong dengan murid-murid, dia terangkan. Dia berkomunikasi dengan murid-murid. Kita udah belajar itu. 9 episode, saudaraku. Nah, di sini ada satu batu penjuru Tuhan taruh. Baru kamu bisa ikut Tuhan. Ikuti perintah Allah. Baru kamu bisa ngomong, aku ngikut Tuhan. Kalau saudara ini melanggar perintah Allah, saudara tidak mengikuti Tuhan Yesus. Salah satunya sangkal diri pikul salib. Gak bisa. Kisah Yudas itu seperti itu saudaraku. 20 kita part membicarakan yang kita selalu masukin punya Yudas. Kuncinya di sana. Yudas itu tidak puas dengan dirinya. Lalu ketika dia menghadapi kompetisi hidup dalam segala hal, dia akan mengeluarkan statement yang menjatuhkan, yaitu akan menghancurkan. Nah, kalau ketemu hal itu Yudas. Nggak bisa dilarang, nggak bisa diperingatin. Makanya Kain diusir, dibuang ke bumi. Orang gitu ya biarkan aja dia berjalan sudah. Kecuali suami istri ya. Suami istri nggak bisa berpisah.
Yang lain itu boleh. Gitu. Jadi ketika menemui hal gini, saudara nggak bisa kalau tidak melepaskan itu. Karena peristiwa Alkitab mendukung kita. Kain dan Abel, Kain itu diperingati Allah, nggak bisa. Saul itu diganggu setan, jelas-jelas Daud itu begitu main kecapi, setan undur, tetap aja bunuh Daud. Yudas itu bagaimana dia ikut Tuhan melihat 3,5 tahun mujizat Tuhan. 3,5 tahun. Langsung dengan firman itu yang hidup. Dari telinga mata semua lihat 3,5 tahun. 1.000 hari lebih saudaraku. Hitung 1.200. Tidak mengubahkan loh. Kalau dia mau jual Yesus. Akhirnya dia jual Yesus. Menghancurkan pelayanan. Menghancurkan pekerjaan. Menghancurkan rumah tangga. Itu spirit Yudas. Itulah spiritnya iblis. Iblis itu selalu menganggap dirinya setara dengan Allah. Maka iblis memberontak. Salah satu karakter iblis itu roh pemberontakan. Sehingga dia dihukum sama Allah, dibuang dari surga. Mereka ada di Hades. Bumi terkutuk karena Adam. Sehingga dia menduduki bumi. Jadi saudara hidup di bumi ini, saudara dipenuhi dengan namanya karakter atau spirit iblis. Saudara dimainkan sama iblis di mana-mana, saudara akan selalu omongannya negatif kepada orang. Lalu ketika saudara bersama-sama atau mendekat, saudara akan hancurkan dia suatu hari nanti. Selalu begitu. Ceritanya gampangnya itu ya, tapi enggak mengandung semua, tapi ada salah satunya selalu jelekin orang deh. Dengan cara apa? Menstimulasi. Orang itu punya iri hati. Jadi segala sesuatu itu menjelekkan orang, menjatuhkan, sampai menghancurkan. Tapi menstimulasi loh. Kalau bicara apa adanya orang itu, jangan, orang itu suka berdusta. Masa sih? Iya, kemarin itu begini, lagi kejadian gini. Jangan, orang itu licik. Lu tau gak gue dilicikin gini? Dia gak bayar kok, dia begini. Loh ini benar ini loh buktinya. Nah itu bukan karakter Yudas. Itu bicara kejujuran apa adanya. Memberitahu untuk kebaikan. Beda. Tapi kalau Yudas menstimulasi. Adam dan Hawa menstimulasi. Gitu. Kain menstimulasi. Mana adikmu? Emangnya aku menjaga adikku? Ya gak tahu. Nah, menstimulasi itu artinya apa? Dusta. Potong sana, potong sini, tambah sana, kurang sini. Nah itu karakter iblis. Ingat ular yang bicara di pohon. Kan Tuhan ngomong gini padahal mah tidak. Enggak, dia itu begini-begini. Semuanya serba negatif. Maka Yudas itu kalau mengeluarkan statement pasti negatif. Dan negatifnya menuju apa? Dia cuan mengangkat dirinya, memenangkan dirinya, mengagungkan dirinya, mendapat keuntungan, dia terlihat baik, dia begini, selalu begitu. Jadi banyak orang tertipu. Nah ketemu orang Farisi, pura-pura baik, mengundang Yesus untuk menguji Yesus. Nah ini ada pada sifat setiap orang, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau orang bersikap baik, belum tentu dia baik. Tapi berdasarkan waktu sebagai hakim yang agung, itu akan menyatakan. Karena Yesus itu ketika ngomong sama anak muda itu, dia noleh sama namanya murid-murid. Ketika orang Farisi itu ngomong, Yesus noleh kepada Simon. Ketika Maria atau perempuan berdosa itu mengurapi Yesus, Yudas protes. Yesus langsung ngomong sama Yudas. Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Yudas gak sadar belakangnya loh. Petrus gak dikatakan itu. Petrus menyangkali Yesus cuma lihat doang, dia nangis. Sehingga betapa pentingnya
perkataan Tuhan untuk kita dengaran suara Tuhan. Bagaimana suara Tuhan memimpin kita, salah satunya mengungkapkan kita. Rasul Paulus tulis, kesaksian batin kami tidak menyatakan aku berdosa. Coba saudara searching kesaksian batin. Menyatakan aku tidak bersalah. Jadi betapa pentingnya merasakan kesaksian batin. Nanti ada pelajaran sendiri. Kesaksian batin ada yang dirasa. Contoh, ya bukan orang Kristen golongan apa. Semua Tuhan bekerja dengan caranya. Orang-orang yang belajar firman, kuat di firman, itu tidak, wah karunia roh bekerja, ada gereja yang seperti itu. Tapi tante-tante, terus orang-orang di dalam gereja itu tekun berdoa, bangun pagi, ibadah pagi. Itu mereka datang ibadah doa. Anak-anak muda semangat melayani di kaum muda, bikin ini, bikin itu. Tanpa suara roh, cuman pastornya berkhotbah. Wah, terus mereka didorong oleh Roh Kudus. Kesaksian batin mereka itu mendorong mereka untuk melayani, untuk berdoa. Lalu ada lagi golongan tertentu bukan suara Tuhan. Sekolah seminari, menjadi hamba Tuhan, menjadi romo, menjadi pastor, dan sebagainya. Ada yang mendapat penglihatan, ada yang mendengar suara roh. Tuntunan roh itu yang harus diikuti. Nah ketika nggak mendapatkan tuntunan roh, aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mati suri rohanimu. Jadi banyak, saya bersaksi ya, pernah dan sering melayani orang yang dulunya guru sekolah minggu. Setelah itu hidup sebagai gadis enggak karu-karuan. Sampai jadi pelacur dan sebagainya. Rumah tangga bercerai sampai narkoba. Ada lagi yang dulu melayani Tuhan, lalu berumah tangga, hancur rumah tangganya. Enggak laki, enggak perempuan saudaraku. Coba bayangin. Kenapa? Mereka meninggalkan kesaksian batinnya. Kenapa? Meninggalkan panggilannya. Enggak mengikuti perintah Allah. Dicariin pastor, ditanyain pastor, enggak menjawab, tetap membawa dirinya, pokoknya saya mau ini. Seperti anak muda itu, akhirnya terhilang. Seperti murid-murid itu yang meragukan keselamatan yang diberikan Yesus. Jadi ya ngapain gua dulu pelayanan ya, ngapain gua gereja. Teman-teman gua sekarang udah kaya, ngapain gua aktif di gereja. Sekarang teman-teman gua udah kemana-mana, gua belum kemana-mana. Saya akan bersaksi pribadi nih saudaraku. 20 tahun pelayanan saya itu mati-matian. Sampai betul-betul mati, kantong mati saudaraku. Keset lebih bagus dari saya, mati segalanya. Setelah 20 tahun baru pelan-pelan dihidupi dengan layak sama Tuhan. Sementara teman-teman nih kakak rohani, wih dia itu supplier dengan produk garment yang sekarang itu lagi buka cabang di mana-mana. Dia supplier sablonnya. Kaya saudaraku. Bangun rumah lantai 3. Dulu miskin banget beli susu anak gak bisa. Sama-sama miskin. Wow. Tapi akhirnya apa? Narkoba. Akhirnya apa? Selingkuhan, istrinya ditinggal. Balik lagi ke istrinya. Dengan apa? Udah stroke. Terus anaknya SMP memperkosa anak gadis SD. Ketahuan orang tua gadis itu teriak-teriak. Kakak rohani loh. Yang doain orang tuli itu mendengar loh saudaraku. Sekarang, wah hidupnya sulit. Ada lagi orang-orang, wah lintah darat banget saudaraku. Tapi menjadi kaya, lalu menjadi panutan gereja. Sedangkan yang melayani, aduh, ngasih makan istri nggak bisa, dimarahin mertua, dimarahin keluarga, kalau papa mama diusir, keluarga sendiri diusir, semana-mana diusir. Sungguh-sungguh sama Tuhan, mendengar panggilan itu betul-betul Tuhan panggil sampai nangis di jamaah kasih Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Siksaannya ajubilah saudaraku. Tetapi
setiap hari tekun berdoa, tekun melayani. Roh Kudus terus hidupkan api pelayanan. Sedang mereka yang di luar sana, wow itu kelihatan kaya, tapi dari dunia. Akhirnya Yudas itu dapat duit dari dunia. Kain itu dibuang ke dunia. Saul itu menang dengan namanya dunia, tapi tidak menang surga. Kehilangan kerajaan surga yang lalu kita udah bicara. Kenapa? Kerajaan Allah sudah tidak menyertai hidupnya. Maka Yudas bunuh diri, menyesal. Dia kembali uangnya, ditolak sama imam-imam. Jatuh perutnya terburai keluar ususnya. Tragis, semua orang itu kalau meninggalkan Tuhan, tidak dengarkan perintah Tuhan, itu semuanya akan tragis hidupnya. Tapi enggak sekarang. Kalau Yudas langsung, Saul 40 tahun. Pastor satu ini ngomong hukuman terus salah terus. Kayak dia paling benar, tidak. Saya itu pernah ngejalanin semua. Kecuali yang Saul ini loh. 40 tahun dia, kan langsung mati. Saya kan belum mati. Masih dikasih kesempatan bertobat. Kayak Daud kali ya, dosanya banyak tapi dikasih kesempatan bertobat. Gitu. Cuma sakit enggak, belum. Atau jangan deh, udah berapa kali toh, hampir mati saya kok. Enggak. Tuhan aku ingin sehat, ingin melayani Tuhan. Ngerayu Tuhan dikit enggak apa-apa saudaraku. Toel-toel Tuhan dikit gitu loh. Tapi enggak berani toel-toel dosa lagi, enggak berani. Gitu. Jadi kisah Yudas itu ini artinya. Nanti minggu depan saya bawa kisahnya Markus. Gitu. Tetap kita tempelin Yudas karena itu spirit Yudas. Spirit Yudas itu spiritnya iblis, pemberontak, bapak dari segala pendusta, saudaraku. Nah, kita sudah 4 minggu nih, kita belajar. Ya, kita selalu ketemu dengan yang namanya firman Allah tentang Yudas. Dari perkembangan Yudas itu kita sudah belajar. Sehingga ada satu titik yang harus kita pahami. Yaitu mengikut perintah Tuhan. Supaya kerajaan surga jangan hilang dalam hidup kita. Lalu kerajaan Allah yaitu kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita. Dengan apa? Ada kegerakan rohani di sini. Ada hal yang membawa kita terus ke rohani. Tidak terus hilang rohani. Tidak ibadah, tidak pelayanan, jalan kerja. Lah itu kita sudah masuk ke neraka dunia. Tapi kalau rohani, saya diajar oleh guru saya. Guru saya ngomong gini. Pastor Indri Gautama dia khotbah. Itu guru saya dalam khotbah itu. Nah, saya tidak murid langsung, tapi khotbah dia memberkati banget, mengubah banyak hal dalam diri saya. Hidup khotbahnya Pastor Indri itu. Saya pernah undang dia dalam ibadah, lalu kita conference, saya sampaikan itu. Bahwa Pastor Indri itu yang begini. Beliau senyum, beliau sudah memang dipakai bidang itu. Nah Pastor Indri bilang gini, sebagai seorang hamba Tuhan, itu setiap hari kita berdoa, kita naik ke surga bersih. Jubah putih, ketemu Yesus. Tapi begitu turun ke bawah, melayani, kita harus masuk ke selokan, ngambil orang keluar dari selokan. Kita juga ikut kotor. Nah ikut kotornya ini disangkakan kotor, padahal kotor karena ngebela. Cuma terkadang pester-pester romo-romo ini sembrono, habis dari selokan dia makan gak cuci tangan, membuat dia ikut sakit. Terbawa arus jemaat, terbawa arus teman-teman kompromis. Maka waktu itu Yudas ngomong mereka memarahi perempuan itu. Yang lain ikut terseret arus ini. Kenapa? Spirit Yudas itu seperti itu. Selalu kelompok. Makanya Lucifer jatuh dihukum membawa sepertiga malaikat. Jadi kalau ada pemberontakan itu diajar jangan pernah mau. Itu pekerjaan Lucifer. Terus orang itu bicara semua yang menghancurkan. Selidiki pasti ada dusta. Dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Dibutuhkan orang jujur yang ngomong, enggak begitu. Tapi sebenarnya memang begini, karena itu begini. Yang saya tahu ya, dan orang ngomong gini, langsung disambar, langsung dihabisin. Itu karakter Yudas, saudaraku. Memarahi yang benar. Gitu. Yuk kita tengok Alkitab yuk, saudaraku.
Kita sudah di ujungnya soalnya. Jadi kita harus belajar tentang karakter Yudas. No, yang Yudas. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini setelah Lazarus bangkit. Kan orang-orang yang dikasih Yesus, berarti udah lama bergaul sama Yesus. Yudas kan selalu bersama Yesus. Tahu tentang Maria, tentang Marta, tentang Lazarus, tahu. Marta itu suka begini, Maria itu suka nangis, suka di bawah kaki Yesus. Dengerin Yesus, Marta itu sibuk menjamu orang. Tahu dia. Tapi dia menyalahkan loh. Padahal itu untuk tuannya. Jadi ada orang ketika seorang pastor diberikan terbaik oleh jemaat, oleh pekerja, atau oleh siapapun. Itu ada orang yang protes loh. Bisa marah loh. Aneh kan? Bukan dia yang ngasih. Bisa marah. Oh, mentang-mentang ya dibangunin rumah, dibangunin gereja, menang kasih mobil, mentang-mentang setiap bulan dikirimi berkat besar. Jadi baik-baik sama sana. Coba sama aku. Lah, Petrus gak ada itu saudara. Petrus dimarahin gak ada itu. Gak pernah dia bandingkan orang. Dia selalu fight face to face dengan Tuhan. Selalu berdiri sendiri dengan Tuhan. Selalu masalah diselesaikan sendiri. Gak bawa orang. Dan tidak pernah membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena minder. Salah satunya aja. Tapi sebetulnya pemberontakan kayak Lucifer. Gak puas, iri hati. Kenapa? Yang ngasih yang kaya. Kalau yang miskin nih dimarahin sama dia. Kamu itu. Orang dekat pastor dimarahin. Karena pastor gak mau dekat sama dia. Dijelek-jelekin. Dihancurin karirnya. Pelayanan dihancurin, semua dihancurin. Yudas itu. Yudas itu tahu keluarga ini. Udah lama bergaul. Tetap dia hancurin. Jadi percuma kalau orang punya pribadi seperti Yudas. Biarkan dia lakukan bagian dia, jangan dekatin. Hindarin. Kebaskan debu di kakimu. Itu benar saudaraku. Mungkin kata-kata ini terlalu pedas. Mungkin bagi sebagian orang dianggap salah. Tapi bagi saya tidak. Karena nggak bisa dikasih tahu Yudas itu. Nggak bisa diarahkan. Yesus aja yang kerja, Yesus yang melayani, Yesus yang berusaha mengarahkan. Tidak berhasil, apalagi kita. Gitu. Bisa ngerti ya? Yuk ayat selanjutnya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Makan bareng. Udah normal dia. Terus maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lanjut. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Yesus. Ini udah dekat. Jadi saudara patok ini ya. Apabila saudara melakukan tuh, udah dekat saudara terusir nanti. Udah dekat saudara menghadapi kebinasaan. Kebinasaan pekerjaan, kebinasaan rumah tangga. Enggak tahu yang mana, kebinasaan pelayanan. Karena saudara itu sudah menjadi Yudas dan menjadi musuhnya Yesus. Tapi Yesus dorong loh. Lakukan apa yang ada di hatimu Yudas. Orang yang mencium pipiku pertama kali, dia akan menyerahkan aku. Yudas lakukan. Udah gak bisa dengar lagi kebenaran. Ngeri itu saudaraku. Udah gak bisa melihat perbuatan Maria ini. Itu untuk Tuhan. Udah gak bisa. Karena iri hati itu mempengaruhi, membalut, mencengkeram, memenuhi isi hati seorang. Jahat karena Lucifer itu yang kerjakan. Sehingga hati-hati saudara mendengar orang menjatuhkan tanpa fakta. Itu menjatuhkan. Hati-hati ketika saudara sendiri menjatuhkan orang. Selidiki hati saudara. Iri hati itu apa? Karena saudara kalah kompetisi. Dia lebih pandai, dia lebih bisa, dia lebih disayang, dia lebih dipakai, dia lebih kaya dari saudara akhirnya. Gak bisa. Saudara sudah diselimuti oleh namanya roh iri hati. Diselimuti, bukan kebenaran lagi. Lingkup
tutupiku dengan sayapmu. Udah bukan sayapnya Tuhan, bukan kuasa Tuhan lagi. Iblis yang menyelimuti saudara. Kenapa? Hati penuh benci, iri, dan selalu menghancurkan. Orang seperti itu kan gelisah terus dan selalu menghancurkan. Dan selalu merekrut orang kalau baik untuk berada di pihak dia. Karena menguntungkan buat dia. Dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah perebutan, dalam sebuah apapun di mana dia akan mendapat untung. Jadi dia kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Untuk dia. Dan orang itu akan membinasakan banyak orang. Sehingga banyak murid Yesus yang meninggalkan Yesus. Banyak orang memarahi perempuan yang mengurapi kaki Yesus ini. Itulah biang keledai, itulah iblis masuk dari orang-orang yang punya karakter seperti gini. Bekerja dari sana dia. Gitu saudaraku. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kita sudah di penghujung untuk kita bicara Yudas ya. Itu. Mengapa minyak nawas itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah ini kuncinya. Dia menyebutkan nilai lalu seakan-akan untuk kebaikan. Kan itu bisa untuk orang banyak. Saul sama. Semua hasil jarahan kamu musnahkan. Sama Saul enggak. Ditanya sama Nabi Samuel. Mana itu suara-suara kambing? Kamu kok dusta? Oh enggak, kalau yang itu untuk orang-orang miskin. Untuk rakyat miskin. Enggak. Tujuan baikmu, pikiran baikmu menurut kamu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang benar dari Tuhan belum tentu baik buat kita, belum tentu. Kan itu menguntungkan, diambil aja kasih ke orang miskin. Yudas ngomong, itu 300 dinar buat orang miskin berapa banyak bisa kita tolong. Kamu tuh bodoh banget sih. Jadi disimpangkan ke pemikiran dia, ke dia dan dia. Jangan dia, walaupun itu mungkin tugas dia. Sebenarnya kelihatan, tapi di dalamnya dia mencuri. Orang ini di dalamnya membuat klub sendiri, berkelompok sendiri. Saya pernah ngadepi gitu saudaraku. Beberapa kali dalam pelayanan. Makanya ya saya nggak cocok lah jadi gembala. Karena nggak bisa kalau saya ngadepi gitu. Pasti pertempuran terjadi, bubar jalan sudah. Mengumpulkan si miskin dengan si kaya, nggak bisa. Padahal deketnya luar biasa sama saya. Jadi kalau makan, pergi sendiri, nggak pernah ngajak si miskin. Tapi kalau sama saya yang bayar soalnya. Saya ajak semua. Dari full timer sampai penyandang dananya. Duduk makan bersama. Kalau sendok garpu saya taruh. Gak ada yang bayar, dompet saya angkat. Saya minta entah sekretaris, entah teman, entah siapa. Istrinya atau siapa, tolong bayarkan. Gitu. Oh sombong, tidak. Tuhan kasih kok. Kenapa? Karena mereka gak mau bayar si miskin. Kalau untuk saya mau, untuk temannya mau. Nah, orang-orang ini seperti inilah. Selalu yang menguntungkan, yang mereka mau, yang mereka kerjakan. Itu salah satunya anak muda ini. Pokoknya yang maunya dia, yang menguntungkan dia, semuanya dia. Tapi kelihatannya untuk orang miskin. Kelihatannya, oh enggak, saya kan bela kalian. Oh enggak, kan gini, kita kan bela gereja. Tapi memberontak, enggak bisa. Contoh, saya demo demi negara, tapi menurunkan Presiden Prabowo. Tanpa arah tujuan yang jelas. Sebab yang lain kok Presiden diturunkan. Itu kira-kira seperti itu saudaraku. Saya tidak ikut politik ya. Tapi saya menilai setiap apa yang terjadi di negara kita tercinta ini. Lah ini kan ngawur. Presiden Prabowo tidak ada urusannya. Dan keputusan itu, undang-undang itu DPR, kenapa terus merangsak, terus lalu ingin menjatuhkan presiden. Tidak ada urusan dengan presiden. Berarti dasarnya adalah ingin menjatuhkan Presiden Prabowo. Tidak konstitusi itu. Ceritanya itu sebagai orang awam ya, yang bodoh politik. Tapi yang di demo apa? Wah menentang undang-undang ini. Yang dikerjakan oleh DPR. Bukan presiden. Lah gimana? Lalu Presiden Prabowo dimaki-maki. Terus mulai podcast. Wah menilai Prabowo. Enggak. Menilai Prabowo sendiri tentang hal ini sendiri.
Lah Presiden Prabowo belum selesai pemerintahan kok. Belum merugikan negara. Korupsi juga enggak. Membuat negara rugi enggak. Kita mulai plus pangan. Saya tidak berpolitik, saudara. Tapi ini kenyataan yang terjadi. Menteri Pertanian ini, ya, itu yang membuat Indonesia plus pangan. 18 provinsi itu membuat lonjakan pangan luar biasa. Gara-gara pupuk ditangani. Bagus sekali. Prabowo banyak membuat gebrakan-gebrakan yang berbeda. Lalu banyak dari kejaksaan sampai KPK menangkapi koruptor. Sampai institusi negara, sekelas Pertamina. Ya, semua diobok-obok dengan apa? Orang-orang yang dipilih Prabowo menjadi pembantu presiden. Yang menjalankan fungsi masing-masing. Dengan itu aja udah baik. Presiden yang lalu juga baik. Ada yang tidak baik. Ya nggak apa-apa. Ya memang dia tidak baik di dalam hal itu. Tapi jangan dikaitkan. Gitu loh. Nah itu sama dengan Yudas. Segala satu dikaitkan. Padahal dia ini sumber kerugian. Sumber segala-galanya. Dan selalu mengajak yang lain. Akhirnya menjadikan persekutuan itu turun. Gereja turun. Semuanya serba turun. Gara-gara satu ini. Yang apa? Akhirnya dihinggapi iblis. Kenapa? Dia merasa tidak diuntungkan. Dia selalu ambil untung. Dan menjatuhkan temannya dia. Rekan pelayanan, rekan kerja. Suami istri ada gitu loh. Ngejelekin suami di depan anak. Ngatain istri di depan anak. Itu langsung bekerja roh Yudas itu. Gak bisa. Saudaraku. Fight aja langsung kayak Petrus. Ngomong aja langsung. Gak usah ngajak yang lain. Sehingga yang lain ikut pro, gak bisa. Kolaborasi yang buruk itu kejahatan saudaraku. Itu dosa. Ini penting saudaraku. Sehingga Yudas gak mengenal namanya kenal lama, orang lama, sahabat lama, jemaat lama, pekerja lama, gak ada. Seringkali juga yang lama ini yang menjadi biang masalah, menjadi sumbatnya. Kenapa? Orang ini tidak pernah peduli, yang penting saya. Sehingga menjadi sumbat. Akhirnya perusahaan-perusahaan profesional memindahkan orang itu atau dibuat pensiun. Sehingga yang lain itu muncul, yang baru yang punya potensi, yang punya kelebihan itu bisa dipakai oleh gereja, dipakai oleh perusahaan. Menjadi bottom lock-nya. Nah orang itu punya Yudas. Jahat orang itu. Mengganjal orang lain, mengambil untung dari orang lain, tapi menjatuhkan orang lain, membuat orang lain susah. Orang itu dipenuhi dengan roh Yudas, iri hati, gak sanggup menghadapi kompetisi, selalu menjatuhkan dengan cara yang jahat, berkolaborasi, saudaraku. Gak mengenal lama, kenal atau tidak loh, gak peduli dia. Yang penting dia senang, dia dapatkan apa yang dia ingini, yang penting dia cuan. Nyaman, nyantai, enak. Kerja juga kagak. Pelayanan juga kagak. Bermain wayang aja orang lain diwayangin. Itu jahat, itu roh Yudas saudaraku. Ya, hati-hati banyak dalam hidup orang-orang seperti itu. Alkitab hari ini mengajarkan kita. Ya, kita semangat nih belajar nih. Karena saya juga semangat membagikan ini. Untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang mendengarkan berita Injil. Gitu. Untuk menyingkirkan para pelaku kejahatan itu dalam kehidupan jemaat yang baik. Gitu. Jadi nggak usah dianggap sudah. Nanti Tuhan hukum mereka kok. Singkirkan dari hidup saudara. Gitu. Kalau mereka menyingkir biarkan saja. Aku keluar, ya biarkan keluar saja. Kalau suami istri nggak bisa, harus dibereskan. Ya saudaraku, yuk ayat selanjutnya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Orang itu di dalamnya ada kejahatan. Ada yang salah, pelanggaran firman, salah dengan Tuhan dan sebagainya. Dari situ iblis masuk. Membuat mampu merangkul orang itu. Tapi memang karakternya jahat, salah. Kenapa Tuhan tidak bela?
Kenapa Tuhan tidak melakukan seperti namanya Petrus? Karena Petrus sudah melakukan kesalahan, bertemu Tuhan, mata aja tidak ngomong, itu udah nangis menyesal. Kalau Yudas enggak, nantangin, anak muda itu enggak nantangin dan terus jalan. Nah ketika seseorang ditegur, dikoreksi, ketika timbul amarah, ketika saudara dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan, pemimpin perusahaan, pemimpin saudara, pemimpin rohani, saudara pokoknya ditegur, saudara marah, timbul rasa tidak enak dan tidak mau dengar, di situ hati-hati, indikasi di situ ada spirit Yudas, Lucifer sudah masuk itu. Coba cari kesalahan saudara. Nah itu yang tertulis di Alkitab kok. Beda dengan Petrus. Yudas jalan terus. Yudas itu Yesus sampai ngomong loh. Dia tidak bisa dengar dia. Karena sudah ditutupi ini dengan keinginan diri. Dilapis lagi dengan keinginan Lucifer sudah. Maka banyak dusta. Saya mendapat orang gitu. Udah lama bilang, kenapa orang ini kok menstimulasi ngomong ya? Kenapa orang ini kalau ngomong kok enggak ada sebenarnya? Enggak lah, enggak begitu. Aku ada kok. Begini, enggak Pak, begini. Iya, gitu. Enggak begitu. Gimana sih? Diem dia. Karena saya hadir, saya tahu itu. Enggak, bukan gitu. Kamu Saya pikir itu biasa. Terus lama-lama saya mikir, kenapa di orang ini ada roh dusta ya? Terus, tapi kan saya belum bisa buktiin. Benar terjadi saudaraku. Benar terjadi. Dan setiap orang seperti itu betul terjadi. Akhirnya ya belajar. Tuhan pertemukan terus supaya apa? Tahu. Jadi kita tanggap bagaimana cara menyelesaikannya. Ya singkirkan aja orang itu dulu. Dia mau kemana biarin aja. Tidak usah ngomong. Gitu. Karena Yesus seperti itu. Dia jawab nggak bisa, udah terusin Yudas. Mati dia. Kalau Petrus nangis, dihampiri Tuhan, didatangi Tuhan. Petrus apakah engkau mengasihi aku? Beda konteksnya. Kain dikasih tahu, dia tetap bunuh Habel. Ditanya Tuhan marah-marah. Nah itu aja konteksnya, nggak lari dari itu semua. Saul juga sama. Ditanya Samuel marah-marah. Yang terakhir mau bunuh Nabi Samuel. Karena Nabi Samuel sudah mengurapi Daud. Aku nggak mau nih kalau ketemu Saul aku dibunuh. Karena dia mau dibunuh sudah. Jadi pembunuhan itu adalah penghancuran. Semua karakter Yudas itu seperti itu saudaraku. Sudah saya beberkan beberapa kisah yang pasti itu. Dua hal kesaksian Alkitab itu sah hukumnya. Ditulis di Alkitab, dua kesaksian itu sah. Gitu saudaraku. Yuk kita lanjut lagi yuk saudaraku. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat yang terakhir. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan yang lebih-lebih, itu tidak disukai oleh Yudas. Tapi sesungguhnya dia melakukan menggenapi rencana Tuhan, keinginan Tuhan yang ada dalam dirinya. Dia ini sebenarnya melakukan untuk persiapan penguburanku. Jadi Tuhan mau kemana, orang ini sudah ada di sana. Karena dia memberikan yang lebih-lebih kepada Tuhan. Kalau Yudas tidak, kelihatan melakukan lebih-lebih buat Tuhan. Beda. Orang melayani dengan melebih-lebih itu beda. Dengan orang melayani kelihatan melayani tapi tidak pernah lebih-lebih. Yang namanya ekstravagan. Berlebih-lebihan. Yang di dalamnya itu spiritnya passion. Cinta yang bergelora. Orang itu melayani karena duit. Orang itu melayani karena ingin jadi pemimpin pelayanan. Orang itu ingin dihargai, ingin begini. Semua untuk dia. Jadi dia melakukannya tidak berlebih-lebih. Kasih itu pasti berlebih-lebih. Kasih itu pasti tidak normal. Yesus mengasihi kita, dia mati di kayu salib. Tidak normal dia berkorban. Yesus memberikan gift, memberikan kasih karunia, memberikan apapun. Itu karena kasih. Itu berlebih-lebihan. Tidak layak kita menerimanya. Coba saudara perhatikan itu. 30, 60 kali, 100 kali ganda. Bukan nilainya itu, bukan hitungan itu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan yang lebih-lebih dari Tuhan.
Tapi orang-orang ini ingin mendapatkan lebih-lebih, tapi melakukannya tidak lebih-lebih. Selalu dengan alasan. Ya ibadah telat terus, mepet terus, bolos terus. Pelayanan ngukur terus. Dan sebagainya. Tapi ngomongnya firman terus. Ngomong tentang Tuhan terus. Kelihatannya. Tapi enggak berlebih-lebih. Gitu saudaraku. Enggak ada yang namanya akhirnya pengorbanan. Cuman melakukan saja. Dan itu dibesar-besarkan sama dia. Jadi enggak nyata gitu perbuatannya gitu loh. Akhirnya apa? Dia itu berselimutkan orang lain dikorbankan. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Nah itu ciri salah satunya Yudas. Sedangkan orang yang memberikan kepada Tuhan berlebih-lebihan sampai capek, sampai kehabisan segala sesuatunya. Pokoknya berlebih-lebihan menurut ukuran manusia. Dia itu sebenarnya sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau ke sana, dia sudah ada di sana. Maria ini mempersiapkan penguburanku. Karena memang harus diminyakin kalau menurut orang Yahudi. Hukum Taurat mengatakan itu. Diatur oleh Musa. Kurang lebih seperti itu saudaraku. Maka Yesus bilang, lu biarin aja dia mempersiapkan penguburanku. Dia itu aku pakai loh. Berlebih-lebihan dia aku pakai. Nah kita pada satu titik bahwa untuk menghindari Yudas kita harus punya segala sesuatu berlebih-lebihan. Punya hati yang berlebihan untuk berkorban. Punya hati berlebihan untuk mengikut Tuhan walaupun dikorbankan. Punya hati berlebihan memberi walaupun tidak mendapat apa-apa. Punya hati melakukan segala sesuatu berlebihan walaupun yang lain tidak melakukan apa-apa. Semuanya berlebih-lebihan untuk apa? Dirinya ini yang dikorbankan. Dirinya yang mengerjakan berlebih-lebihan. Tapi enggak pernah yang namanya diri tidak melakukan sesuatu tetapi berlebih-lebihan mengatakannya. Berpenampilan berlebih-lebihan. Seakan-akan dia yang berjasa. Itu Yudas. Gitu saudaraku. Kan untuk orang miskin ada pada kamu. Tapi aku tidak selalu bersama kamu. Udah disindir loh. Orang itu kehilangan Tuhan loh. Tapi Yudas dapat duit loh. Jadi belum tentu orang yang dapat duit itu ada Tuhannya. Belum tentu. Walaupun dia menyebut nama Tuhan. Kisah Yudas. Nah ini yang membuat kita tahu. Seperti kalau jalan tuh di setiap persimpangan antara melakukan A atau B. Kita harus tahu bahwa kita harus berlebih-lebihan melakukan dengan apa? Pengorbanan. Seperti Yesus mati di kayu salib. Kalau memberi seperti Yesus memberi gift yang berlebih-lebihan tidak ada dasar untuk memberi. Ngapain diberi wong orangnya kayak begitu. Kalau Yudas enggak. Jangan, tapi untuk dia sebetulnya. Karena dia mencuri uang kas. Amin saudaraku. Seminggu ini, 2 minggu yang lalu, ya, minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu sudah 24 saudaraku. Kita membahas tentang Yudas. Bagaimana hari ini kita closing, kita perjelas tentang Yudas. Bahwa di balik perilaku Yudas itu Lucifer. Tetapi sesungguhnya orang ini, Lucifer cuman datang karena pintu itu terbuka. Orang ini seorang pemberontak, orang ini yang kalah dalam kompetisi. Orang ini yang tidak melakukan segala sesuatu tapi ngomongnya gede. Orang ini selalu melakukan seperti dia berjasa. Padahal orang ini tidak ada apa-apanya. Dan orang ini selalu bicara tentang Tuhan terlihat baik. Tapi dia ada dosa di dalamnya. Tapi setiap yang memberi, perempuan yang namanya terkenal berdosa, Maria, itu orang yang memberi tanpa hitung-hitungan. Orang yang melakukan segala sesuatu berlebih. Marta juga sama, melakukan berlebih-lebihan walaupun dia protes soal Maria. Tapi Yesus juga bilang, Marta, Marta, kamu tuh melakukan segala sesuatu. Maria itu melakukan terbaik, dia tidak akan ambil dari dia. Duduk diam di bawah kakiku. Yesus cuma menyatakan, ayo. Dan Marta Maria selamat. Anak muda itu karena punya yang namanya datang sama Tuhan punya keinginan yang kuat. Sehingga keinginan tidak dipenuhi, marah. Duit nggak dapat banyak, marah. Orang seperti itu menempatkan Yesus tidak pas.
Dan orang ini akhirnya tidak bisa diarahkan Tuhan. Dia akan undur. Undur dari gereja, undur dari pelayanan, undur dari jemaat, undur dari memberi, undur pokoknya undur. Undur di dalam pekerjaan Tuhan. Undur di dalam melakukan perintah Tuhan. Akhirnya Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Murid-muridnya pun akhirnya juga undur. Kenapa? Meragukan keselamatan. Ternyata murid-murid Yesus banyak yang cuma yang namanya pengen selamat. Tapi mau belajar melayani. Pengen diberkati. Belajar melayani, pengen menjadi hamba Tuhan, belajar melayani. Gak ada masalah kalau memang itu kehendak Tuhan. Kalau tidak, memaksakan diri. Kayak anak muda yang kaya ini. Sehingga mengundang yang namanya, Yesus berbicara nih. Simon diprotes, tapi Simon diam. Murid-murid meragukan keselamatan. Dan itulah berita 24 ini saudaraku. Di mana itu terjangkit di mana-mana, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Nah, kita harus terlepas dari hal itu. Hati kita sendiri harus kita mau diperbaiki Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Itulah Petrus. Kuncinya penyelesaian di Petrus, Tuhan kau tahu hatiku. Apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mau mengembalakan domba-dombaku? Yang ketiga Petrus cuma jawab, Tuhan kamu mau tahu isi hatiku, selidiki aku, lihat hatiku. Seperti Daud. Daud Petrus sama, banyak melakukan kesalahan, banyak dimarah, banyak dihukum Tuhan. Tapi Daud jadi biji mata Allah, yang selalu disebut Yesus anak Daud. Oleh karena Daud hambaku. Itu penting saudaraku. Petrus menjadi soko guru jemaat. Puncak pimpinan yang namanya dari Yesus ke Petrus, baru 2 rasul, 3 soko guru, baru rasul yang lain. Sehingga selalu Petrus yang ngomong. Terus Petrus dipakai luar biasa. Khotbah mempertebutkan ribuan orang. Pertama kali khotbah, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Ceritanya karyanya Petrus nyata. Karya Yudas tidak nyata. Karena dia mencuri uang kas. Itulah kejahatan dan kebenaran. Sehingga yang menurut kita baik, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Harus diselidiki Tuhan loh. Apa punya motivasi. Seperti Yudas, punya kejahatan. Seperti anak muda yang kaya, punya tujuan. Yang benar dari Tuhan, belum tentu baik buat kita. Seperti Petrus menghalangi Tuhan, nyak iblis dari hadapanku. Tapi akhirnya Petrus dihampiri Tuhan. Kenapa? Karena membuka hatinya untuk diselidiki. Kau tahu isi hatiku Tuhan. Daud tidak melakukan kedua kali, dia langsung bertobat ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Tuhan menegur Daud langsung melalui Nabi Nathan. Daud menerimanya dan Daud menghormati banget Nabi Nathan. Tidak berontak lagi terhadap Allah. Tidak melakukan kejahatan. Sehingga kedua-duanya menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku. God bless you.